Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasul ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat nomor 4. Yang kami hormati guru kami Ustaz Haji Dr. Abdullah, yang kami hormati Bapak Lurah Gunung Sari, Kecamatan Enggar. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Pun, alhamdulillah. Dan yang kami hormati Bapak Kabin Kamtibmas Gunung Sari yang telah bersamai Bapak Lurah serta jajarannya, insyaallah, yang tidak ulama timnya, para ustaz, para kiai, para sepuh bin sepuh, warga Gunung Sari, dan jamaah Masjid Taqwa serta jamaah sekitar warga Gunung Sari yang kami cintai insyaallah. Pada malam ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermau'ah bersama-sama. Tentunya pada malam ini juga saya tidak lupa menyebutkan kepada anak-anak mahasiswa KKN yang sedang KKN di Gunung Sari, mahasiswa kita yang alhamdulillah telah bersama kita juga. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama, meskipun waktu yang singkat, mudah-mudahan ini adalah waktu yang sangat berharga untuk kita bersama-sama mendengarkan sepatah dua kata dari guru kita tentang visi misi tentunya kita pada tahun ini 2026 ataupun 1447 Hijriah, dengan mengingat yaitu diperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak panjang lebar, mari kita buka acara pada malam ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Kota Bandar Lampung Budaya Pembinaan yang akan diwakili oleh Bapak Lurah kita, Bapak Uun. Kepada Bapak Lurah Gunung Sari kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah melimpahkan nikmat hidayah serta kesehatan sehingga kita diringankan langkah kakinya menuju ke rumah Allah ini di Masjid Taqwa. Pada kesempatan malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Salawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana tentunya kita selaku umatnya selalu mendambakan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Ustadz Dr. Andes Herman Edi Abdullah. Yang saya hormati ada Babin Kaptipmas Gunung Sari. Yang saya hormati ada Bapak RT, Bapak Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini serta segenap pengurus Masjid Taqwa. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini saya mewakili dari pemerintah Kota Bandar Lampung akan membacakan sambutan atau pointner Wali Kota Bandar Lampung pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Baik, saya akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati para alim ulama, ustadz dan ustazah, segenap pengurus Masjid Taqwa, para pemuka, masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, Bapak penceramah Ustadz Dr. Andes Herman Edi Abdullah, dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta izinnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha. Perjalanan di dalamnya penuh kemuliaan, sebagaimana tersebut di dalam surat Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam ayat tersebut secara jelas kita dapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan dan Nabi Muhammad SAW adalah yang diperjalankan. Sebuah peristiwa yang mungkin di luar nalar alam pikir manusia. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, sholat adalah salah satu cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat kita akan mendapatkan ketenangan, dan bila kita kerjakan dengan baik dan benar akan melahirkan sikap yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik. Di Kota Bandar Lampung berbagai program telah dilakukan, di antaranya pemberian bantuan insentif guru ngaji dan marbot, pelaksanaan program umroh, pemberian bantuan rehab masjid, musola, dan pemberian bantuan kepada 78 pondok pesantren di Kota Bandar Lampung. Pemberian 4 hari besar keagamaan, yaitu Isra Mi'raj, Maulud Nabi, Nuzul Quran, dan Tahun Baru Islam, yang masing-masing diberikan bantuan sebesar 2 juta rupiah, hingga bantuan operasional bagi 862 masjid di Kota Bandar Lampung yang masing-masing mendapatkan bantuan 15 juta rupiah, dan program-program peningkatan keagamaan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada Bapak Ibu dan warga masyarakat Kota Bandar Lampung untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan ujian yang melampaui batas kemampuan kita. Lalu pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bandar Lampung dapat semakin meningkat dengan PAD yang kuat, program-program pembangunan di segala sektor, baik infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan yang saat ini sedang giat kita galakan, dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kesejahteraan seluruh warga. Secara khusus, mari kita selipkan doa untuk para pemimpin kita. Wabil khusus, mari kita doakan Ibu Wali Kota Bandar Lampung beserta keluarga agar senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna
keselamatan dalam bertugas, serta kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin dan membawa Kota Bandar Lampung ke arah yang lebih maju dan bermartabat. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan serta doa dari seluruh elemen masyarakat adalah energi utama kami. Mari kita jadikan nilai-nilai salat yang turun dalam peristiwa Isra Mi'raj sebagai pondasi kedisiplinan dan kejujuran dalam membangun kota ini. Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan memberkati setiap langkah pengabdian kita. Terima kasih. Saya akhiri, Wali Kota Bandar Lampung Epa Dwiana. Tambahan sedikit Bapak Ibu, yang terkhususnya untuk warga Kelurahan Gunung Sari, untuk kita mengantisipasi, mencegah terjadinya bencana, dikarenakan akhir-akhir ini sudah cuacanya lumayan ekstrim, jadi kita bisa lebih membenahi kampung kita dengan cara membersihkan lingkungan di depan rumah kita dulu, agar drainase tidak mampet oleh sampah. Pada intinya untuk kampung kita lebih baik lagi, jauh dari bencana. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi ya Ustaz ya. Informasi untuk warga Gunung Sari yang anaknya sekolah di SMA, SMK negeri dan perguruan tinggi, bisa kumpulkan data ke kelurahan dan akan segera saya usulkan untuk bantuan beasiswa. Kalau tahun kemarin itu kuota yang diterima oleh Wali Kota Bandar Lampung 5.000. Untuk tahun 2026 ini 10.000 siswa yang berhak mendapatkan bantuan. Tapi catatannya sekolah di negeri ya Bapak Ibu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kepada Kelurahan Gunung Sari yang telah mengarahkan dan memberikan sambutan waktu dari Bunda Kependudukan Kota Bandar Lampung. Mari kita acara selanjutnya, yaitu ceramah atau ceramah inti yang insyaallah kita bersama-sama akan mendengarkan bersama kita guru kita Ustaz Haji Mukarras dan Masyaallah kepada beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala an-nabi awwalu yuhasabu bil yaumal qiyamah as-shalah fa in salahat salahat sairu amali fa in fasadat fasadat sairu amali. Pak Lurah, Pak Kantipmas, Pak Kiai, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, sambil makan roti dengerin ya. Ya nggak apa-apa. Kalau habis depan ini masih banyak nih. Ya. Kalau udah habis nih Pak Lurah kasih kresek Pak Lurah tuh. Ya. Nah. Insyaallah.
Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bersyukur pada Allah, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, duduk di masjid yang mulia ini, karena tidak ada tempat duduk yang lebih damai kecuali duduk di tempat yang menenteramkan hati. Di mana? Di masjid. Walaupun kulihat muka-muka Bapak buntu-buntu kayaknya nih, ya. Tapi wajah-wajah yang buntu ini kalau setelah duduk di masjid, ya kayaknya damai. Ya. Itu yang 2, 4, 6, 8, 9 itu buntu kan. Tapi damai. Ya. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan. Ini agak tumben ini, banyak yang muda-muda, banyak yang KKN ya. Jadi bisa KKN di kota ya. Bisa di Gunung Sari. Alhamdulillah. Hah? Enggak di desa lagi KKN-nya. Beruntung. Kalau kami dulu di dusun, mati lampu banjir. Kalau kami dulu. Ya tapi alhamdulillah adik-adik ya KKN di kota. Memang biasa orang kota kan? Di kota ndak asing lagi. Ya mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya. Kalau sudah cepat selesai kuliahnya, jadi orang baik, ya. Boleh jadi Pak Polisi, boleh jadi Pak Lurah, boleh jadi wali kota, boleh jadi seperti saya, Ustadz. Tapi Ustadz itu tidak banyak lokanya, tidak proyeknya tidak kate. Yang banyak proyek Pak Lurah, ya. Pak Lurah ngerjakannya baik. Ya, yang berduit uang yang punya proyek. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini bulan Rajab, 27 malamnya malam 28 Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab. Ini sering kan kalau kita di masjid-masjid mushola, termasuk di Gunung Sari, kalau bulan Rajab tuh ada nyanyian Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya' wa balighna Ramadana. Biasanya ibu-ibu itu sering ditambahnya, ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah dilupakan, karena itu kewajiban. Enak kan Bu? Ingat. Selawat lagi dia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya' wa balighna Ramadana. Nah yang nggak boleh begini nambahnya, ibu-ibu pengajian balik ngaji ngomongin orang. Itu nggak boleh ya Bu ya. Jaga lisan, karena kita sudah sholat kan Pak. Orang sudah sholat itu inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Memang buah Isra Mi'raj Nabi itu sholat, buahnya itu. Cuman tatkala kita lakukan sholat itu macam-macam. Ada orang sholat cuman menggugurkan kewajiban saja, pokoknya asal gugur. Biasanya itu sholatnya jojong, maksiatnya jojong. Mabok juga iya itu, ngimbangi ya. Betul tuh Pak, seperti itu kadang-kadang ada. Tapi ada orang yang memang menjaga diri. Nah yang menjaga diri itu yang tua-tua model kita ini Pak, lah menjaga diri Pak. Umur 50 yang tersandar-sandar itu nah. Ya kan? Nih. Iya. Karena itulah yang akan diperintah, yang diperiksa oleh Allah kelak. Awalu yuhasabu bil yaumal qiyamah as-shalah, fa in shalahat shalahat sairu amali, fa in fasadat sairu amali. Pokoknya Pak, mau kaya mau miskin, tak boleh tak rukuk, tak boleh tak sujud kepada Allah. Nabi Muhammad tuh kalau bahasa kita nyegerot Pak, tahu gerot? Ya.
Gerot itu kaya. Karena Nabi Muhammad itu punya bini Khadijah, kaya Pak. Umur 40 tahun Khadijah itu dinikahi oleh Nabi. Tapi kayak 17. Tapi kalau Khadijah Gunung Sari 17 kayak 40. Ada Khadijah Gunung Sari. Ada ya. Ini Khadijah kaya Pak. Maka kata Nabi itu, tunkahul mar'atu li arba. Kalau kamu nyari bini nih adik-adik nih yang masih muda-muda, cari istri kriterianya 4, bukan nyari istri 4, kriterianya 4. 5 lihat, cari istri yang banyak harta. Iya, cari istri yang banyak harta. Kalau kita lagi buntu bisa minta dengan dia. Ya, cari. Ya. Tapi kalau tidak bisa dapat istri yang banyak harta, wali jamaliha, istri itu cantik. Cari istri yang cantik. Ya. Pasti istrinya cantik ini. Ya. Kengkeran terus. Istri Pak Lurah, kengkeran. Ya kan? Habis berapa sebulan Pak Lurah? Bedak baiklah nghabiskan honor. Ya, tapi nggak apa-apa mempercantik istri. Kalau kita kondangan dengan istri itu dia cantik, apa kata orang? Woi, bini siapa itu, woi? Kayaknya udah imbang. Lakinya hitam, bininya cantik. Tapi jangan salah, suaminya memang hitam, tapi duitnya udah ketolongan banyaknya. Betino sekarang tidak melihat casing. Yang penting ada duit. Kalau bapak-bapaknya ada duit, apa bini yang lebih muda lagi yang ujung itu bisa Pak? Asal ada duit. Tapi kalau ganteng kayak gini, tidak katik duit, buyan itulah kata orang Palembang. Lah iya Pak, orang kalau punya duit itu Pak kayak pinter. Tapi kalau udah katek duit, oh pusing dunia ini. Betul gak Pak? Terasa kawan. Ya. Khadijah itu kaya Bu. Wali maliha, Khadijah cantik Bu. Wali nasabiha, nasabnya terpelihara. Yang keempat, yang paling bagus, yo cantik bini kita, berduit bini kita, anak keturunan orang baik-baik dia, dan punya ngerti agama. Woi, surga dunia kalau dapat bini model mak itu. Betul Pak? Cuman saro nyarinya. Payah nyari istri yang sempurna itu. Betul nggak? Agamanya bagus. Ya. Bagus agamanya. Tapi maknya miskin, bapaknya miskin. Iya kan? Kadang-kadang kita tuh terpengaruh begitu. Padahal Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah, ya memang harta itu hanya ujian bagi kita. Cuman benar Pak, kalau untuk sekarang ini, kata orang, uang bukan segala-galanya, tapi semua masalah diselesaikan dengan uang. Ini kalau tidak kasih duit, mohon maaf, untuk apa lambangkan tipmas itu? Ngapa buntu? Ya. Nah, Khadijah yang berduit ini Pak, sebelum Nabi Isra Mi'raj meninggal dunia, wafat. Woi, kita ini kalau kematian bini Pak, makanya ada bapak-bapak kematian istri, tahlil hari ke-7. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata si istri, kata suami yang mati istri tadi. La ilaha
illallah. Apa kata kawan? Dia tu ecak-ecak be la ilaha illallah. Ngapa? Siapa ganti maknya ini? Siapa ganti? Nah itu kalau laki-laki ditinggalkan istri meninggal, suami ditinggalkan istri meninggal, Pak, oleng. Ada yang duduk dari situ tuh. Oleng. Maka saya pernah bilang nih adik-adik dengan istri saya, Dek, kita ini sudah berumah tangga puluhan tahun. Suatu saat kita ini berpisah. Oh iya Kak, kalau besok aku mau tahu apa yang ada pada dirimu itu, hatimu itu. Kalau ditawarkan kematian kita berdua ini, kira-kira siapa dulu? Kau sebagai istri apa aku sebagai suami? Ya kakak dululah katanya. Rata-rata istri itu nyuruh suami mati dulu. Nah, kawin lagi kata ibu itu. Lah tahu. Memang kalau ibu-ibu ditinggal mati oleh suami, anak-anaknya memang terangkul, terurus. Oh, kita bapak-bapak ini Pak, kata bini kita, usahkan aku belum mati, aku hidup baik kakak melirik terus. Ya, ini lanang. Ya. Tapi kan ada nyanyian, tidak semua laki-laki. Gak semua kan? Tapi kan gak rata-rata. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, baginda Rasul, walaupun Khadijah wafat, ya kemudian beliau beristri lagi. Istri Nabi itu dari banyak golongan Pak. Untuk apa? Penyebaran dakwah dan agama. Ya. Tapi kalau adik-adik cuma dibatasi 4. Ini kalau punya duit banyak, istri mau berapa? Hah? 4. Ya Allah, sesuai dengan prediksi saya. Nah itu 4. Ya. Kalau duit banyak kata dia. Tapi kalau tidak kasih duit, singkong. Tempat kami itu tidak kasih duit, tahu tak? Di Palembang itu, pemulung Pak, ngontrak. Ini depan mata saya sendiri, karena dekat rumah saya. Bininya 4, kalah Pak polisi. Bener. Tapi ya kalau Pak polisi ini kan memang dia nggak ngomong, tahu-tahu begini. Ya sama dengan ustadz itu kan. Ustadz tuh diam 2 bininya, 3 bininya. Itu yang berselendang hijau itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah latar belakang baginda Rasul tuh Isra Mi'raj. Wafat itu disebut dengan amal hazan, tahun-tahun yang penuh dengan kesedihan. Pernah sedih nggak Pak? Ini kalau sedih sekarang ini bukan ditinggalkan bini, memang tidak kasih duit. Untuk itulah, ya sedih. Saya baru 5 bulan ditinggalkan anak meninggal dunia. Sama seperti kalian, bujang anak saya, baru 23 tahun kurang sebulan, tamat dari UIN, udah pinter ceramah dia kayak bapaknya. Memang anak itu kan cerminan orang tuanya. Kalau bapakmu dokter, biasanya kamu dijadikan bapakmu dokter juga. Ya. Kalau bapakmu itu insinyur, kamu dijadikannya insinyur. Bapakmu polisi, kamu dijadikannya polisi. Bapakmu main QQ, biasanya kamu main QQ juga. Ya. Judi. Jadi cerminan bapak anak itu. Saya yakin nih yang kuliah-kuliah ini berarti punya orang tua yang luar biasa. Ya, doakan selalu orang tuanya. Di setiap sujud, ya, kau doakan ibu bapakmu. Ya, kalau mereka tidak sehat, nggak dapat duit, nggak bisa kuliah gitu. Betul lah? Ya. Nah, kalaulah jadi orang kaya, jangan tinggalkan ibu. Jangan lupa bapak. Ya.
Nah, balik dulu nak. Kamu udah di Jakarta, ada yang di Singapura. Yang begini-gini ini 2026. 2045 jangan-jangan kalian sudah di Malaysia, sudah di Amerika, sudah di Singapura. Karena kalian punya jabatan, siapa tahu. Iya tak? Pak Burhan mau kemana 2045? Di masa takwa inilah. Ya, nggak tahu saya Pak Ustadz. Ya, iya Indonesia emas. 2045 itu Indonesia emas. Anak-anak yang pinter. Tapi kalau kamu tidak sholat, percuma kamu pinter. Apa katanya? Walaupun hidup 1000 tahun tidak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tidak sembayang, apa gunanya? Tak kata guna. Kenapa? Tak ada hablum minallah kalian. Hidup ini Pak, nyawa kita ini berdasarkan pemberian Allah. Saya bisa ngomong begini karena Allah memberikan kekuatan pada saya. Tapi kalau nyawa saya sudah diambil oleh Allah, tak pacak lagi ngomong aku. Ya, maka tatkala sehat, banyaklah syukur. Apa kata Nabi? Banyaklah sholat. Sudah sholat wajib, banyakkan sholat sunat. Karena sholatmu adalah bagian syukur dirimu kepada Allah SWT. Mudah syukur itu. Ya dah Pak, mudah syukur itu. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Aku syukur ya Allah, baru selesai ujian di Munakosa ya Allah, udah S1. Tapi di Indonesia sekarang ini, S1 di Indonesia sekarang ini Pak, hampir berapa puluh juta orang belum bekerja. Payah nyari gawe ini. Ya, kamu tidak percaya mungkin yang ngojek jadi Maxim segala macam tuh, ditanya S1 Pak, apa bedanya dengan S tungtung? S1, bayangkan tuh. Saya pernah di Jogja itu bertemu kawan ngojek, umurnya memang sekitar 40-an, S2. Ditanya di mana Pak gawe? Kerja, dosen. Bayangkan dosen masih juga Maxim. Hebat tuh. Di kampung saya Pak, polisi Pak, balik begawe mulung. Iya. Tapi dia sudah banyak mulung-mulung begitu, akhirnya jadi bos pemulung, berduit Pak. Yang dari plastik yang dikumpulkan oleh Ali itu, Li. Ya, Li. Plastik-plastik itu. Iya. Berapa itu sekilo, Li? Ya kan? Itu Pak. Jadi cara Allah memberikan rezeki itu sebenarnya ada. Ada yang hobi beternak, polisi juga Pak. Tempat kami di Sabah Balau itu. Ternak ayam, ayam potong itu. Berduit. Ya. Ada cara-cara yang baik. Ada guru ngaji, duitnya banyak Pak. Tapi bayaran ngajinya cuma 300.000 dia. Rupanya apa? Beternak ayam kampung. Tiap pagi ayam itu diintipnya terus. Betul apa tidak? Ya kan? Ayam kampung itu ada 50 biji. 50 itu lanangnya cuma 5, jantan ayam kampung itu banyak betinonya. Ya kan? Wow. Jangan ndak imbang. Jangan betinonya cuma 5, jantannya 35, berkeroyokan dia. Hancur kawan, hancur. Ya. Iya, kata ayam sikoknya, "Woi, bagian aku ini." Tidak. Ya kan? Nah, kalau 5 jantannya, 35 betinonya kebagian galon. Nah, betelok galon itu. Ya, mudah. Itu cari rezeki itu.
Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah, balik kepada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang diawali dengan hamul hazan. Hamul hazan itu tahun apa tadi? Kesedihan, mati istri, mati mamangnya Abu Thalib. Pak, dakwah itu payah betul. Kalau sekarang kan saya berdakwah benar begini, ada belakang saya Pak Lurah, belakang saya Pak Kantipnas. Kamu nak macam-macam, beliau dulu yang maju. Ya. Makanya saya bersyukur ada polisi. Tiap saya ceramah ini Pak di 10 tempat. Isra Mi'raj itu di 10 tempat. Saya baru balik dari ITERA yang ngundang Pak Gubernur lama Sarudin tadi. Di di Kota Baru, Masjid Al-Hijrah yang ijtima ulama kemarin itu. Ya, banyak mahasiswa dari teknokrat yang banyak tadi. Karena ketuanya itu Pak Dr. Nasrullah, ya, pembangunan masjid itu. Ya. Dari mana-mana. Ya. Anak muda sekarang nih Pak hebat luar biasa. Yang begini-gini nih. Ya, diam berzikir, ya subhanallah, subhanallah, buntu ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya dah. Kadang-kadang dia lihat HP. Dia lihat HP itu bukan melihatnya macam-macam, dia buka aplikasi ngaji. Dia baca surat musibah karena ada kata duit. Alladzina idza asabathum musibah. Oh, nyapa kau baca ini? Baru putus aku katanya. Putus dengan ceweknya. Kalau diputuskan cowok, bacakan innalillahi. Ya. Jangan putus asa. Masih banyak laki-laki yang lain termasuk saya. Iya kan? Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Pak, jangan putus asa ngasih anak duit tiap hari Pak. Jangan putus asa Pak. Walaupun dagang kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Ada jalan rezekinya. Ada. Insya Allah. Ini yang di depan saya ini berapa tahun yang lalu tuh murid saya. Benar ini. Berapa puluh tahun yang lalu murid saya. Sekarang sudah jadi sarjana. Baru pengantin baru. Pengantin baru. Ya, baru pengantin dan baru pengantin baru. Kalau yang tengah belum pengantin. Yang sana keduluan. Kecil badannya tuh Pak. Cuma lah pengantin baru juga tuh. Lah punya anak Siko ya. Tahun depan 2. Ya, jangan lihat Pak, polisi kecil-kecil begini. Yang kecil beginilah yang banyak anaknya tuh. Iya, justru yang gemuk-gemuk model begini kadang-kadang tak beranak. Ya. Alhamdulillah nikmat. Nah, baginda Rasul itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ya. Tatkala beliau Isra Mi'raj yang tahun Hamul Hazan tadi, beliau itu dibelah dada 5 kali, termasuk yang terakhir di umur 52 tahun. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu umurnya sudah 52 tahun. Dibelah dada. Bukan kotor, lah bersih, lah suci, disucikan lagi. Apa artinya? Pelajaran bagi kita. Sumber segala perbuatan itu ada di hati. Kalau hati kita bersih, insya Allah bersih. Tidak ada Pak, kita ini cerudean kata orang Palembang. Apa itu? Dengki-dengkian, tak hati. Karena hati bersih. Makanya memang orang sering masuk ke masjid itu hatinya bersih. Kecuali yang masuk masjid yang kepengen ngambil sepatu saja. Ya. Di Palembang, sangko kita dia masuk masjid itu benar. Rupanya Pak, ada pulut tahu Pak ya, getah nangko itu dibuatnya pulut. Dimasukkannya lidi panjang. Nah, kota amal itu kan ada lubangnya. Dia dari lubang pulut itu Pak. Banyak itu. Woi, Palembang saya bilang. Di polotnya dapat 5.000, dapat 10.000. Hati-hati kalau ada yang nyandar-nyandar Pak Burhan, hati-hati jangan-jangan bawa polot. No, benar itu. Ya, kejahatan kan ada di mana saja, termasuk di masjid.
Ustadz yang ceramah ini pernah nggak kehilangan sepatu, kehilangan sendal? Pernah. Di Al-Iman aku kehilangan dulu. Al-Iman ini, kalau di sini tidak pernah aku kehilangan, ada tukang jagonya masalahnya. Tapi bayar 5.000. Lah iyalah. Iya. 5.000. Kadang kita lebihkan. Nah ini duit sepatu. Nah ini duit makan kau. Ya. Ya sekali-sekali Pak, ya berduit benar tidak gitu nih. Kalau nak menunggu berduit itu kapan nak sedekah? Betul nggak? Ada pakaian. Ada kain, ya kain. Ya, mana yang bisa bermanfaat kita sedekahkan. Jangan pelit. Orang pelit itu kuburannya. Cobalah kalau percaya, matilah yang pelit-pelit itu. Jangan pelit. Adik-adik perempuan, ya jangan pelit. Nanti kalau ada orang minta di THR di hari Idul Fitri, anak-anak itu kasih. Kamu kan waktu kecil dulu kan berkeliling juga. Kayaknya itu pernah muka-muka yang begini nih. Pernah nggak? Nah, kelihatan. Ya kan? Waktu kita masuk kamu kan umur-umur yang SD kelas 4, kelas 5 kan? Kita keliling di perumahan kita itu. Kan kamu tahu, ini rumah pelit, ini enggak. Tahu kan? Tahu nggak? Iya. Pasti kamu menyimpan kenangan itu. Betul. Lewat orang yang punya rumah yang pelit itu, apa kata kawan-kawannya? Itu pelit. Sana aja kita kan. Iya kan? Ada masuk ke sana, kata kawan, jangan. Ngapa? Tahun kemarin enggak ngasih. Enggak usah masuki. Iya, orang pelit saja anak-anak tuh Pak tahu, karena anak-anak tuh jiwanya polos. Ini yang kecil-kecil ini polos. Pergi ke rumah orang bukan makan kacang. Kalau kami dulu makan kacang ya Pak ya. Anak-anak sekarang minta ampau, duit. Polos mereka. Ya, tapi mereka tahu di tempat itu mana yang pelit, mana yang indah. Nah, kalau di masjid mudah ketahuin orang pelit apa enggak. Lihat kota amal. Kalau kota amal itu berjalan dia ecak-ecak tidur, nah pelit. Ya, pelit itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, ya. Kita ini peringatan Isra Mi'raj ini unik. Orang sudah Isya semua. Kalau di sini maghrib ke Isya. Ini sengaja membatasi penceramah. Biar yang ceramah itu tidak panjang-panjang. Aku tidak apa-apa ceramah tidak panjang-panjang, tapi amplopnya jangan dikurangi. Ya amplopnya Pak, tapi kalau isinya aku tidak tahu. Kan amplopnya. Jadi intinya adalah adik-adik gunakan waktu. Ada pepatah waktu saya sekolah dulu di pondok. Lan tarji al ayyamul lati madat. Hari yang telah berlalu tidak mengulang lagi. Mumpung masih muda, banyakkan hafalan Quran. Suatu saat siapa tahu kamu ke Arab atau ke Abu Dhabi, jadi imam di sana. Ada 20 juz, ada 30 juz, ada 15 juz. Jadi imam sana. Saya punya kawan Ustadz Ari namanya. Dia punya anak Pak S2 di Uni Emirat Arab. Jadi imam di tempat itu Pak. Dia bisa ngirim mak bapaknya 50 juta sebulan. Bayangkan tuh. Pak Burhan bertahun-tahun imam di sini. Melarat terus. Ya. Yang mudah-mudahan berapa tahun kemudian ya Pak Burhan insyaallah. Jadi intinya kita dengan Isra Mi'raj ini ingat bahwa ada peristiwa yang besar, yaitu adalah Nabi Muhammad diperintahkan ibadah solat 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa jaga ini, kita tambah dengan solat-solat sunnah kita, sehingga kita kelak di hadapan Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, inna salata tanha anil fakhsya wal munkar. Mudah-mudahan setiap ibadah kita mencegah diri kita dari segala yang jahat, baik perkataan maupun perbuatan. Ini saja karena waktunya sudah sampai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.